langsung saja dengan materi yang masih seputar akidah berarti masih seputar akidah. Pada malam ini kita akan mencoba membahas tentang akidah dengan makna yang sepadan dengan iman. Biasanya sesuatu yang penting dan sesuatu yang bernilai itu memiliki sebutan yang berbeda-beda, yang maksudnya sama, dengan perbedaan sebutan itu sebenarnya mewakili kepentingan ataupun mewakili makna yang terkandung di dalamnya. Seperti contoh, Allah itu satu nama yang dikhususkan kepada zat yang disembah. Tetapi Allah kadang-kadang disebut dengan nama yang berbeda. Kalau kita dengar kumacok nu di luhur we, itu kan cek nu di luhur artinya sebenarnya maknanya Allah, cuma dia menganggap bahwa seolah-olah Allah adalah zat yang bertempat ataupun posisinya ada di atas. Atau dengan sebutan yang lain, kumahanu kawasa, seperti apa yang menjadi kehendak, karena Allah memang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga disebut dengan sebutan yang lain, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, dengan sebutan yang banyak, 99 lebih nama yang bersandang di sisi Allah. Demikian juga Nabi Rasulullah SAW sering disebut dengan Toha, sering disebut dengan Abul Qasim, karena salah satu anaknya bernama Qasim. Disebut dengan Muhammad bin Abdullah karena beliau namanya Muhammad, putra Abdullah. Nabi akhir zaman, Khotaman Nabi, kemudian Sayyidul Anbiya wal Mursalin, banyak namanya. Ya, termasuk Pak Amung juga mungkin sebutannya bisa tidak hanya Pak Amung, Bapak Ana Rahmat, Bapak Ana Ibnu, tukang herbal, YouTuber. Ya, itu dia YouTuber. Banyak pokoknya. Tapi tujuannya kepada satu pribadi. Nah, maka akidah pun bisa dilihat dari berbagai sisi, bisa dimain dengan makna yang berbeda, namun nanti akan merujuk kepada satu makna. Maka akidah itu bisa disebut fiqhul akbar. Jadi kalau kita belajar tata cara sholat itu, tata cara sholat, wudu, kemudian yang lain-lain itu namanya atau kategorinya sebagai fiqhul asghar. Fikih tapi yang masalahnya kecil, bukan berarti mengecilkan, tidak, tapi penyebutannya begitu. Fiqhul asghar, fiqhul akbar. Kemudian usuluddin, ilmu usul dari agama. Usuluddin ya ilmu akidah. Nah, bisa juga disebut ilmu tauhid, padahal tauhid juga bagian daripada akidah. Ya. Kemudian ilmu iman, ilmu tentang iman, itu juga akidah. Nah, ada juga fiqhul a'dham dan lain-lain. Semuanya merujuk kepada satu makna, yaitu akidah. Nah, kemudian pemaknaan yang berbeda itu dilatar belakangi oleh seseorang itu memaknainya, ya. Nah, kemudian dengan pengetahuan kita yang banyak tentang sebuah nama, bukan berarti apabila ada kita mendengar orang lain menamai akidah itu dengan fikul akbar ataupun usuluddin, itu disalahkan. Sama seperti yang luas, cakrawala pemahaman akidah yang luas. Nah, nanti insya Allah kita akan memahami beberapa perbedaan yang maksudnya sama. Nah, sehingga pendekatan di dalam merealisasikan bagaimana dia dekat dengan Allah pun berbeda-beda. Ada yang mendekatkan dirinya dengan pendekatan akal yang dominan, tapi didasari ataupun dikuatkan oleh dalil-dalil nakli. Maka kita mengenal nanti orang mempelajari akidah, mempelajari sifat Allah itu lewat sifat 20. Nggak salah itu. Karena dulu misalnya orang awam bertanya, Pangeran teh saha? Allah. Hari itu aya wujud. Ayana iraha. Pokoknya saencan orang aya manehna geus aya. Wal idam.
Hidam tuh. Dan Lamun urang geus paeh manehna paeh teu? Henteu, bako dia tuh kan. Manehna siga urang teh sih minum tuh enggak. Jadi dia mukhalafatul lil hawadisi. Lamun gitu manehna teu butuh kana sajen? Enggak. Qiyamuhu binafsihi. Enggak salah itu. Jadi upaya-upaya begitu adalah sebenarnya upaya untuk bagaimana dirinya mengenal Allah. Kusabab yang dia pahami itu sisi akal, maka pendekatannya begitu. Tetapi ketika kita belajar Allah itu wujud, bukan berarti dalilnya tidak ada. Ada dalilnya, maka dikuatkan dengan dalil. Nah, maka kehadiran Allah itu bisa dirasakan oleh siapa saja yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian ada yang kemudian mencoba menggali ilmu akidah, ilmu tauhid itu dari pendekatan af'alullah, pekerjaan Allah. Ya, maka kita mengenal ada pendekatan lewat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nggak salah tuh, nggak gitu juga nggak salah. Kemudian ada juga yang pendekatannya nggak pakai gitu. Jadi ada orang-orang yang hari itu mana percaya ke Allah, percaya. Kumaha carana? Orang percaya weh. Jadi kan kalau ditanya orang-orang yang punya kelebihan misalnya ya, orangnya termasuk kalau dari sisi ilmu nggak cukup pinter Pak, tapi kejujurannya, kemudian disiplinnya dan segala macam itu menjadi bagian daripada kehidupan. Ya. Nah, berarti kan ada orang yang memiliki pendekatan berbeda ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita yang dianugerahi banyak kelebihan, nah tentunya harus punya pendekatan yang lengkap. Ya, akal, ilmu, dalil, semuanya kita kerahkan agar pendekatan diri kita kepada Allah lebih lengkap. Nah, kemudian ilmu akidah juga disebut dengan ilmu tauhid, dan kalau ditanya kenapa sih akidah itu juga selalu kadang-kadang dikaitkan dengan ilmu tauhid. Nah, ada satu kaidah bahwa saroful ilm bi sarofil maklum, keutamaan satu ilmu tergantung objeknya. Nah, objeknya ilmu tauhid apa? Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid membahas bagaimana mengesahkan Allah. Nah, demikian juga akidah. Akidah sebenarnya intinya apa? Bagaimana kita terikat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah dapat, yang lain ikut. Ya, iman kepada Allah dapat, maka iman kepada Nabi pasti ikut. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan rukun iman yang lain itu pasti ikut. Maka ilmu akidah juga disebut dengan ilmu tauhid. Nah, sama seperti al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Hari itu nu sajen terpenting. Penting, tapi karena intinya adalah wukuf di Arafah, maka disebut al-hajju arafah. Jadi haji itu ya pokoknya wukuf di Arafah. Padahal kan rukunnya banyak ya, ada sa'i, ada rafal jumroh, ada miqat, ada tawaf dan lain-lain. Tapi begitu. Nah, ilmu akidah disebut ilmu tauhid karena inti dari akidah adalah mentauhidkan Allah.